Halo Bismania, ketemu lagi dengan gua sedikit belum berotot dengan yang sudah berotot. Sama nih, kalau kita mau sukses, gaulnya sama orang sukses. Kalau kita mau berotot, gaulnya sama yang berotot. Jadi kalian Bismania, kalau kalian mau berotot, kalian harus tepat gaul ya. Gaul sama yang berotot, kan bisnis juga gitu bro. Jadi kalau sukses, ya orang sukses. Nah, kembali kita ke topik nih beli. Jadi ada pertanyaan nih, gimana caranya menaikkan massa otot atau berat badan bulking dengan pola makan saja, nggak pakai suplemen? Mungkin beli bisa jelaskan dulu. Bisa aja sih ya, cuma dia rada udah terhambat lah istilahnya ya. Itu proses ya? Prosesnya ya. Karena untuk real food, tubuh itu akan mengolahnya membutuhkan waktu 4 jam. Dan tidak 100% makanan itu diserap sama badan, itu yang pertama. Ya kan? Dan yang kedua, kita mengkonsumsi suplemen, tubuh itu akan menyerapnya 15 menit. Dan itu akan diserap 75%, itu pasti diserap. Oke, ya berarti kalau itu agak susah ya. Nah, kira-kira apa nih buat Tania nih, kan ini bagi kira-kira makannya apa sih kalau mau sebenarnya sih kalau untuk bulking sih paling easy sih sebenarnya ya. Ya. Jadi kita nggak perlu sampai memilih-milih kayak untuk ngejaga pola makan lah, untuk lagi diet atau lagi body shaving kayak gitu. Kita nggak perlu risau lah dengan kalori ya. Kita bebas, istilahnya mau makan apapun bebas, tapi makanan itu akan menentukan dari kualitas otot kita gitu jadinya. badan ya? Tuh, kita makan sembarangan ya otot kita jadinya juga kacau. Jadinya sembarangan juga. Tuh. Mungkin gini ya, kalau buat Bismania nih, kalau mau naikin berat badan atau itu sih kalau dari makan, kita itu membutuhkan kalori. surplus kalori ya. Surplus kalori. Di sana kita ini kan butuh 2.500, kita harus minimal di 3.500 kalori per day. Ya. Nah, Tergantung lagi aktivitasnya. Kalau dia kalorinya 3.500 tapi kerjaannya macul aja, habis kekurangan kalori malah dia. Nah, mesti hitungan sih antara kalori yang masuk sama kalori keluar. Nah, untuk hitungan kalori, pola makan atau untuk hitung kalori kalian bisa lihat tuh, bisa searching di Google. Apa kita dimakan, misalnya nasi padang nih sama ayam kalorinya sekian, kayak tadi Indomie kalorinya 400 gitu loh. Terus aktivitas apa? Aktivitas kita misalnya Makan tidur, ngapain aja nih? Nah, itu kan kira-kira membutuh pembakaran kalori berapa? Nah, dari sana aja sih kita bisa ngitung. Cuma memang kebanyakan sih ada yang merasa nih udah nge-gym tapi berat badan nggak naik-naik. Nah, udah suplemen, kadang-kadang udah suplemen juga pasti nggak, agak lambat juga gitu kan. Itu aja pakai suplemen juga bisa lambat, apalagi dengan hanya pola makan ya. Tapi bisa aja terjadi, tapi kita harus memiliki. banyak sih yang istilahnya yang mengalami hal itu ya. Udah latihan, udah istilahnya udah makan, tapi berat badannya nggak naik-naik. Satu yang kita bisa melihat dari situ adalah bukan dari timbangan atau berat badannya, tapi yang utama adalah dari visualnya. Visualnya ketika dia ngaca, oh ada progresnya, ada perubahan nih. Dari awalnya body fatnya dia mungkin posisi di 18, jadi body fatnya dia turun, otomatis massa ototnya kan naik kan. Itu orang tidak akan memperhatikan di situ. Yang mereka perhatikan hanyalah timbangan tuh cuma naik-naik, atau timbangannya turun kayak bisa aja dia massa ototnya udah naik. Bisa aja massa ototnya udah naik. Nah, kalau kalian misalnya yang udah merasa massa otot udah nggak naik, stuck di sana-sana, di situ harus dirubah sih sebenarnya. mungkin dirubah adalah program latihannya. Program latihannya yang harus dirubah. Karena kalau program latihannya misalnya beban kita angkat nggak naik-naik, progres ototnya juga nggak akan nggak istilahnya tidak ada progres gitu. Ya, nutrisinya juga kurang juga Tidak akan naik. Sama aja. Istirahatnya juga. Betul, itu sangat berpengaruh ya. 3 faktor penting dia, pola makan, latihan, dan istirahat. Yang akan menentukan goalnya nantinya. Jadi ada 4 ini sih ya. Faktor misalnya program latihan, nutrisi, suplementasi, istirahat. Nah, tapi 3 faktor ini yang paling penting. Program latihan, pola makan, pola latihan, pola istirahat, itu yang paling penting. Jadi kalau perubahan bisa terjadi itu mesti benar-benar dijaga ya, nutrisinya semuanya. Mungkin kalau badan kita stuck nggak berubah, mungkin dari kita harus berbagi tiga komponen penting ini tadi itu ya. Pola makan, latihan, istirahat. Nah, di situ dimana ada kekeliruan gitu loh. Mungkin pola latihan kita udah bagus nih,
pola makan kita udah bagus, tapi tidur kita yang kurang nih. Sebab yang namanya kesibukan kan kita nggak tahu waktu yang orang-orang kantoran atau nggak bisa tidur dengan stres, itu akan mempengaruhi dari siklus tidurnya dia, itu akan mempengaruhi ke otot juga gitu. Terus atau nggak sebaliknya, pola latihan udah bagus, pola istirahat udah bagus, tapi makannya yang kacau gitu loh. Makan sekali 2 kali pasti juga nggak akan naik gitu. Karena ya kurang nutrisi yang di badan kita ya. Terus banyak yang Jadi juga dengan pola makan, pola apa namanya, makannya udah bagus, tidurnya udah bagus, latihannya asal-asalan ya, enggak. ada progres. Karena kan kalau kita udah misalnya surplus kalori, harusnya power kita itu harus naik kan? Masih naik, kalau masih naik. Tinggi power kita biasanya bebanin ya kan, semakin besar Semakin- otot juga semakin besar. banyak. Dan itu yang akan membentuk otot kita ya. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama? Kan ada yang nanya nih, saya kok mau berubah nih? Ternyata gym-nya baru 3 bulan coba berubah. Agak susah sih. Karena Gini. prosesnya itu biasa tahunan, 2 tahun, 3 tahun ya. Kan banyak yang nanya nih. Saya juga Ada nanya 3 bulan, dan latihan 6 bulan tuh nggak ada progres gitu ya. Otot itu kan adaptasi kan. Iya. Dia kayak istilahnya, ini baru datang ke gym nih. Kita untuk bisa ngangkat dengan bener aja, itu butuh waktu 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Untuk bisa itu ngangkat yang bener loh. Belum lagi untuk bisa merasain yang namanya main muscle connection. Jadi kita latihan chest nih, latihan chest bukan ke bahu yang pegal, bukan ke tricep yang pegal, tapi benar-benar bisa ngerasain di chest. Ya. Nah, itu yang mesti harus anak-anak pemula yang pelajari. Ya, sebenarnya gym ini atau pemula ini adalah sebagai lifestyle lah ya. Jangan sampai tujuannya buat memang kalau instan itu nggak ada sih, mungkin butuh 1-2 tahun orang baru terlihat perubahannya. Terus kalau mau diet juga butuh proses juga kan. Proses juga. Nggak bisa instan juga kan. Itu yang jadi masalah. Kalian tuh udah berapa lama nge-gymnya? Pertanyaan kan kadang saya nggak tanya balik lagi nih. Udah nge-gym berapa lama? Dia nanya gitu aja. Nah itu dia basement-nya. Jadi kalau kalian baru nge-gym 3 bulan, 6 bulan terus mau cepet instasi, saya ya nggak mungkin ya. Apalagi pola. Mau kalian mau pakai yang namanya sekarang steroid pun kalian nggak akan bisa yang namanya progres 3 bulan berubah, itu impossible. Awalnya gimana ya? Ya. Itu proses yang panjang lah itu ya. Itu proses yang panjang. Nah, cuma buat kalian basement yang sudah nge-gym 2 atau 3 tahun, 2 atau 3 tahun tapi nggak ada perubahan. Nah, itu mesti harus dibalik flashback lagi. Dari 3 komponen ini yang kalian Pola mesti harus makan perhatiin, dan pola pola makan, latihan, dan istirahatnya. Kita harus dipelajarin lagi apa yang kita masukin ke badan kita, terus pola latihan kita seperti apa, apakah bebannya hanya seperti itu aja, terus istirahatnya gimana, apakah kita cukup 8 jam misalnya sehari. Nah, kalau dari pola makan kita kan bisa track tuh apakah proteinnya juga cukup gitu kan. Betul, ataukah karbonya dia surplus, Cukupi gitu kan. kalorinya dia surplus atau tidak gitu. Program latihannya apakah sudah Berat Progres atau terus enggak, atau- progres terus atau enggak naik terus grafiknya. biasanya tipsnya sih kalau kalian program latihannya segitu gitu aja nggak berubah, harus cari partner ya. Betul, sparring partner Kalau istilahnya, enggak bisa ya ngebantuin kita, supporting kita jadi untuk bisa paham lagi ya, Betul. paham lagi. Terus ya untuk istirahatnya sih pasti kita di rumah jangan sampai begadang terus 4 jam atau 3 jam, berarti itu istirahat 8 jam lah minimal. Ini 8 jam lah kalau untuk tidur. Kayak istilahnya kita ngeliat bayi ya. Kenapa bayi baru lahir dia menyusu, tidur, enggak, dia cepat tumbuh gitu loh. Rebuilding itu juga seperti itu. Ototnya juga gitu ya. Usahakan kalau kita bisa ya siang itu dapat kita tidur minimal 1 jam. Itu akan membantu progres otot kita tumbuh lebih cepat lagi. Penjelasan biasanya sebenarnya tiga pola ini itu berhubungan ya. Sangat, Pola makan, sangat, itu kita. peran penting. Tiga faktor ini yang memegang peran penting. Jadi misalnya kita latihan nih, otot rusak, kita butuh nutrisi yang bagus. Betul. Buat recover, buat nutrisi dari apa namanya otot yang rusak itu kan, protein, karbohidrat. Nah, setelah itu kita istirahat. Tujuan dari istirahat adalah recovery. Mereka free ototnya, tumbuh jadi lebih besar lagi, lebih Setelah rusak banyak kan, lagi. setelah rusak recovery. Balik lagi nanti kita latihan lagi, merusak otot sel baru lagi. Iya dong. Nutrisi lagi, istirahat lagi. Nah itu dia pola latihan yang harus kalian benar-benar pelajari. Terus memang itu berhubungan ya. Betul. Tambahannya cuma di suplementasi itu saja. Nah mungkin cukup kali gitu ya buat Fitness Mania. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti kalian bisa langsung di komen di bawah. Nanti kita bisa bahas lagi sama Pak Ketut, senior Binaraga Indonesia. Pak Ketut.